liridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Ahmadun sallallahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Siratal Mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selagi kita masih diberi kenikmatan napas, masih diberi kita kenikmatan untuk berkumpul di tempat ini, itulah nikmat yang dari Allah yang sangat luar biasa, yang harus kita syukuri dengan kalimat minimalnya alhamdulillah. Tanda buktinya sampean KB, tanda buktinya Anda itu datang ke sini berarti Anda itu menyukuri nikmatnya Allah. Bukti daripada nikmat yang disyukuri oleh Anda yaitu adalah menghadiri pengajian pengembangan ilmu agama. Itulah tanda buktinya sampean datang di sini adalah menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah, tapi sempurna di antara makhluk lainnya. Maka dari itu kita harus sadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjalankan apa yang jadi aturannya Allah, kalau itu memang benar-benar kita sadari. Banyak juga orang yang tidak menyadari, maka dari itu orang yang tidak menjalankan aturannya Allah atau tidak menjalankan perintahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Bahasanya sadar tapi tidak menyadari. Sadarnya nanti apabila di saat diberi kenikmatan yang tidak enak atau keterpurukan dalam suatu usaha atau keterpurukan dalam menjalankan kehidupan, artinya lagi galau, itu semuanya jangan dianggap itu adalah ujian yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya itu bisa diselesaikan, karena yang bikin itu semuanya kalau tidak benar itu adalah kita. Kalau yang benar itu diciptakan oleh Allah, petunjuknya langsung dari Allah. Tapi kalau yang tidak benar itu dilakukan oleh kita yang bekerja sama dengan setan. Maka dari itu kita belajarnya bersama-sama di sini itu masih dalam kategorinya adab kita menghadap Allah. Bagaimana kita menyandarkan diri kepada Allah dengan caranya yang benar. Gusti Allah iku sampean kudu wani ngucapaken ning sapa bae atau menyampaikan kepada siapapun sesamanya orang Islam harus diketahui, harus diberitahu bahwa Allah itulah yang menciptakan sesuatu apapun yang ada di dunia, dan Allah lah yang menjaganya. Arti dari makna kalimat itu menandakan
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itulah kekuasaannya Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa, apapun itu tidak ada yang bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Allah. Walaupun manusia itu super sakti, walaupun makhluk jin itu super sakti, atau dedemit super sakti, atau iblis, itu tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang dimiliki oleh Allah. Maka dari itu kita harus sadar al-khaliqul bari'ul musawwir, bahwa sampeyan iku anu kang dadekaken, yaiku sampeyan didadekaken rupane sampeyan iku manusia. Al-khaliqu Allah pastinya yang menjadikan kita. Di situ al-khaliqul bari, al-bari itu dijadikan. Al-musawwiru yaiku rupane sampeyan ning kene, atau anak-anake sampeyan niku kang ana ning omah, yaikulah pegawaian kang kaya mengkon, pekerjaan yang seperti itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Banyak orang yang tidak mengerti tentang jati diri, awalnya manusia dijadikan. Taunya itu yaitu disamakan dengan Nabi Adam. Ya, manusia pertama yang dijadikan dari tanah yaitu Nabi Adam. Tapi kalau kita membaca di kitab Ezul Adab di sini, bahwa manusia itu setelah Nabi Adam dijadikan dari, yaitu karena manusianya nempel di bumi, sari-sari bumi, itu telapak kakinya itu kan nempel di situ. Dan termasuknya orang-orang yang mandul, orang-orang yang tidak diberi keturunan, itu biasanya di situ ada permasalahan di telapak tangan, di telapak kakinya. Karena semua saraf itu yang bisa orang manusia itu sehat karena adanya di saraf telapak kaki. Sirkulasi jadi normal karena disitulah sarafnya ada di bawah. Maka dari itulah kalau Anda pengen sehat, maka lakukanlah kalau habis sholat Jumat itu jalan kaki. Tuh. Karena beda dengan hari-hari yang lainnya. Kalau habis sholat Jumat, usahakan mau 10 meter atau 20 meter atau 30 meter atau 100 meter itu dilakukan agar kita jadi sehat. Karena di situ ada kelebihan tersendiri. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah rupanya manusia, maka Allah pun membekali kita semua, yaitu banyak yang diberikan oleh kita, tapi kitanya sendiri kebanyakan tidak menyadari. Yang disadari yaitu satu, kalau saya ahli kaca ya cuman mentok, orang bilang saya adalah tukang kaca. Fathore ahli kayu, akhirnya dibilang tukang kayu, ahli kayu. Sampai ahli sendal, ahli empal, ya dibilangnya tukang empal. Padahal di situ Allah menjadikan manusia itu diberi bakat itu bukan 1, 2, 3, 4, tapi ribuan. Cuman karena kita malas untuk menggalinya, mengasahnya, akhirnya tidak terjadi tampak yaitu bakat yang diberikan oleh Allah. Contoh, saya dari rotan ke posisinya di kaca, rotan jalan, kaca jalan, itu berarti menampakkan bahwa bakat saya itu memang ada dari Allah. Cuman kitanya sendiri yang mau tidak menggalinya. Kebanyakan orang itu kalau sudah aman ya sudah itu aja. Padahal kita itu tidak ada cita-cita jadi tukang empal. Kita tidak ada cita-cita dari tukang rotan. Tidak ada cita-cita tukang dari kaya. Karena skill saya itu lulusan SD. Cuman karena ada kemauan, mau.
Begitu karena ada kemauan, karena biasa, itu karena terbiasa, karena sebab karena biasa, karena terbiasa dilakukan, karena sudah dilakukan terus menerus, akhirnya jadi terbiasa, jadinya bisa. Tanpa ada action, kita hanya menempatkan niatnya, itu sama halnya dengan bohong. Anda ada niatnya, pelaksanya tidak ada, Anda itu berarti tidak memenuhi adanya hadis tidak memenuhi kriteria yang ada di hadis hasan, yaitu innamal a'malu biniyat. Adanya Anda berbuat baik itu pasti terprogram karena Anda itu pengen berbuat baik, di hatinya tercetus, dilaksanakan, itu baru ada namanya niat yang sempurna. Tapi kalau Anda ada niat tapi tidak dilakukan, nah beda. Itu ceritanya beda. Di Qur'annya apapun yang dilakukan oleh Anda sebelum dikatakan ada di hati Anda. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang ada di dalam hati Anda, rencana Anda, Allah itu maha tahu dan akan membalasnya. Tuh. Jadi tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh Anda. Dan Anda sebenarnya, kalau saya bilang Anda punya modal itu, yaitu modal besar, yaitu modalnya Gusti Allah. Kalau kita mau menggali diri kita masing-masing, mau kita saling mau mengisi kekurangan masing-masing dengan kelebihan masing-masing, maka semuanya kita akan jadi bisa. Manusia menyelesaikan permasalahan ada kalanya bisa menyelesaikan sendiri, ada kalanya bisa menyelesaikan masalah itu dengan orang lain. Itulah Allah menciptakan manusia, ada lebih ada kurangnya. Dan itu yang harus diakui oleh kita, bahwa kita itu tetap butuh dengan orang lain untuk menjaga silaturahmi kita itu, dengan caranya ya kita saling bertemu. Jadi disitulah sampean apakah dijadikan, apa yang dijadikan di dunia ini, sesuatu apapun, yaitu Allah lah yang menjadikannya, karena Allah itu maha kuasa, kuat. Allahul khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah itu yang menjadikan ente, dan tidak ada yang namanya wong tua ente ning kandungan protes. Begitu masih ning kandungan ente dijadikannya seorang laki-laki, ya langkahkan protes. Karena apa? Itu memang kehendaknya Allah. Jaiznya Allah itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, terkecuali orang itunya sadar bahwa Allah itu maha bijak dan maha luhur. Maka tempuhlah supaya mendapatkan kebijakan dari Allah itu seperti apa, caranya bagaimana. Maka disitulah kita harus mau belajar. Karena orang yang banyak ilmunya dan menghargai diri sendiri kita itu dengan ilmu, maka kita itu akan selamat. Jadi itulah Allah menjadikan sesuatu yang ada di dunia, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, Allah itu pasti memeliharanya. Tidak mungkin Allah itu hanya sekedar menciptakan plaspur. Belum mungkin, pasti Gusti Allah ndadekaken manusia iku anak kang jagai. Contoh sehari-hari siapa yang jaga Anda? Yaitu malaikat dua, Raqib Atid, mencatat kebaikan dan keburukan.
Nah, di siapa di antara kita di sini banyak keburukannya? Harus kita akui. Jangan kita mengaku diri kita perbuatannya itu banyak baiknya. Jangan kita akui. Karena dengan motivasi banyak berbuat buruk dan kita sadar mau mendapatkan akibat yang enak, maka harus menyadari kita harus berbuat baik. Bagaimana caranya berbuat tanpa modal? Bagaimana caranya berbuat baik kita mendapatkan catatan yang banyak? Maka manfaatkan napas Anda dengan kalimat Allahu Allah, Allahu Allah. Kalimat itu tidak punya modal dan tidak perlu dimodalin. Yaitu kalimat tersebut disertakan dengan caranya, yaitu dengan napas Anda. Dengan Anda manfaatkan napasnya disertai dengan lafaz Allah, maka disitulah catatan Anda mendapatkan amal kebaikan. Kalau setiap hari Anda melakukan dengan caranya napas, melakukan artinya Anda melakukan menghidupkan napas hati Anda dengan caranya baca lafaz Allah. Sudah 1 jam saja sudah berapa? Bagaimana kalau 10 jam? Dan bagaimana kalau sampai 1 hari? Berarti catatan kita itu sudah ribuan. Daripada kita mengaku berbuat kebaikan yang sifatnya nyata. Kebanyakan disitulah orang itu kalau perbuatannya nyata banyak yang senang. Itulah temannya syaitan. Al-amalu riya min amali sayatin. Pekerjaan sesuatu yang pengen dilihat atau pengen dipuji-puji, maka pekerjaan seperti itu adalah pekerjaannya setan. Amalnya setan. Jadi jangan sampai kita itu pengen dipuji-puji kayak begitu. Nggak perlu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah menjadikan sesuatu tidak ada satupun yang bertanya kepada Allah. Dan Anda tidak punya hak untuk menghakimi Allah mau berbuat apa. Justru kita sendirilah yang akan dipertanyakan oleh Allah. Apa Anda bisa bikin tengu? Apakah Anda bisa bikin yang namanya bakteri? Apakah bisa Anda bikin cacing? Apakah Anda bisa bikin kurkuma? Nggak akan bisa. Sehebat-hebatnya teknologi yang ada di dunia ini nggak akan bisa bikin robot kecil jadi jadi bakteri. Siapa yang bisa? Nggak akan ada yang bisa. Tapi Allah menjadikan sesuatu kehendaknya dengan kehendaknya sendiri. Karena apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Apapun yang diperintahkan dikehendaki oleh Allah yaitu pasti terjadi. Jadi apa kita sebagai manusia membanggakan apa hidup di dunia? Apakah kita membanggakan takhta kita? Tidak bisa. Karena takhta itu akan hancur dengan sendirinya. Apa yang dibanggakan? Anda bisa mengumpulkan uang sampai 7 karung. Apa bisa nanti mati Anda itu diundur-undur? Terusan uang yang 7 karung itu untuk nyogok malaikat. Apa bisa? Nggak mungkin bisa. Apa sampean pernah ngrungu malaikat disogok 7 karung duit? Yang akan bisa.
Itulah karena kita nanti mengetahui tentang babnya, maka kita pun akan menghadapi kehidupan ini akan jadi tenang. Kalau orang yang tidak mengetahui tentang babnya, maka orang itu berburunya keduniaan. Memang betul Anda mencari dunia untuk sanggup ongkos di dunia, tapi jadikanlah dunia itu sarana ibadah. Wabihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Memintalah kepadaku apapun yang Anda inginkan, perkara dunia maupun agama. Itu. Disitulah Anda akan mengerti bahwa kita ini hidup di dunia bukan hanya untuk dunia, tapi kita juga perlu jajan akhirat. Tapi akhiratnya jajannya aja kan neraka. Jajannya yaitu jajan kang ning surga. Loh. Kalau jajan di neraka, walaupun itu harganya mahal dan akhirnya dapatnya nggak enak, banyak yang membeli, nggak aneh. Contohnya, ya banyak. Entah orang itu sadar atau tidak sadar bahwa al-khamru itu, arak itu haram, nggak tahu, sadar atau tidak sadar. Itu semua saya balikan kepada masing-masing. Ya terserah. Barangkali orang itu maunya minum, ya saya buat bukan apa-apanya. Kalau saya yang melarang, otomatis mereka itu juga akan marah kepada saya, karena mungkin karena hobinya. Balik lagi, Allah tidak akan merubah manusia terkecuali manusia itu sendiri yang mau merubah. Karena apa? Karena Allah tidak merubah itu karena apa? Karena sampean kita semua ini sudah diberi kebebasan oleh Allah, yaitu untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Semuanya itu ada balasannya. Jadi terserah saja mau berpikir apa juga terserah. Tidak ada suatu kebebasan yang gini. Belak silakan. Kebebasan itu tidak batasi silakan. Tapi kebebasan yang seperti apa dulu? Karena semuanya itu ada batas-batasnya tersendiri. Yaitu batasnya itu adalah dibatasi oleh kesadaran kita. Kalau kesadaran kita itu tidak benar-benar kita utamakan, maka kita itu kontrolnya nanti jadi kurang. Karena apa? Karena kita itu dikuasai oleh hawanya nafsu. Itu yang bakal kita menjadi bahaya. Dengan adanya pengertian kita bahwa kalau kita pengen doanya dikabul dan NTKB wiride kepengen tenang, wiride sampean itu menghadap Gusti Allah dengan caranya benar-benar luar biasa, maka ente ketahuilah werua sampean bahwa sampean kalau benar-benar mau datang kepada Allah caranya khusus, maka Allah pun akan memberikan kekhususan kepada sampean. Tanpa diminta pun Allah itu pasti akan memberi. Apa sih? Karena Allah itu adil. Al-adlu, adil. Allah tidak tidur karena sifatnya Allah al-muhaimin. Al-muhaimin ngawasi sampean. Dan inilah termasuknya anda-anda yang mau hadir di dalam pengkajian ilmu agama. Itulah tandanya Anda itu adalah orang yang mau menyukuri ilmu, menyukuri nikmatnya Allah. Amin amin. Amin. Nah, itulah sangat luar biasa. Tuh.
Jadi insya Allah dengan adanya pengetahuan seperti ini, apabila Anda datang menghadap ke Allah, jangan mengatakan sesuatu, ya Allah kenapa saya seperti ini. Jangan mengatakan, ya Allah kapan dikabul saya. Jangan mengatakan menyuruh Allah, ya Allah jadikanlah saya seperti ini. Emangnya Gusti Allah itu suruhannya ente? Tuh, nggak bisa. Itu secara adab berarti Anda itu sudah menyuruh-nyuruh Allah. Jadi jangan mengatakan, ya Allah kapan kita dipai rezeki ini. Ya Allah jadikanlah saya. Ya Allah berikanlah saya. Kenapa saya tidak dikasih-kasih ya Allah? Lah sih, itu tandanya bahasanya orang protes menyuruh Allah. Karena di sini dikatakan layus alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Layus alu, tidak ada yang bertanya kepada Allah apa Allah mau berbuat apa, menjadikan ente, mau menjadikan siapapun. Tidak ada yang bertanya. Adanya yaitu meminta kepada Allah semoga bayi yang dikandung sehat walafiat. Loh, itu. Dan semuanya apa yang akan diberikan kepada kalian yaitu nikmat atau harta, maka disitulah ada perhitungan dari Allah yaitu dihisab. Itu. Anda di dunianya banyak begini, ya Anda akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Anda mempunyai harta banyak, Anda mempunyai ilmu yang banyak dan manfaatkan ilmunya dipergunakan dengan yang benar, maka harta pun akan menjadi selamat, menjadi barokah, akan bertambah amalia yang baik. Maka dari itulah kita harus mau menghargai diri kita sendiri dengan ilmu, karena perjalanan hidup kita itu harus disertai dengan ilmu agama supaya kita itu ada kontrol. Apabila orang itu tidak punya kontrol, maka orang itu sudah terlepas dari sesuatu apa yang dikatakan bahwa itu adalah aturan dari Allah atau yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah, itu tidak diikuti. Yang ada yaitu senangnya apa jari dewek, terserah saya mau apa. Itulah yang paling bahayanya. Semoga sahabat-sahabat, saudara-saudara saya yang ada di sini, kita membahas kitab adab ini bukan saya mau mengajari, tapi inilah kita belajar bersama-sama. Kita mau menghilangkan kebodohan, diisi dengan sedikit demi sedikit ilmu agama. Akhirnya kita itu akan mengerti bagaimana sih perjalanan kehidupan kita supaya doa kita ini dikabul. Jadi jangan protes. Insya Allah orang-orang majlis, orang-orang yang ada di sini tidak protes kepada Allah, tapi menunjukkan kepada Allah bahwa Anda itu mengambil sikap bahwa saya pengen mendapatkan yang khusus, maka kita itu mempunyai tindakan yang khusus pula. Dengan pengetahuan seperti ini, semoga bermanfaat dalam perjalanan kehidupan kita ini. Yang tadinya kurang baik, insya Allah semoga saja menjadi baik. Yang sudah baik akan mempertahankan kebaikan itu dengan menjalankan ibadah. Yang jelas kita jangan banyak protes kepada Allah, maka Allah itu senangnya dengan caranya actionnya kita. Itulah keterangan yang saya bahas. Kita semua kita belajar bersama-sama membahas kitab ini, bahwa kita ini adabnya manusia beribadah supaya doa dikabul itu dengan caranya seperti apa saja. Dan ini salah satunya kita, kalau kita mau melakukan mengagungkan asmanya Allah, jangan banyak bertanya.
Itu namanya berjuang sebelum tempur kalah. Lakukan apa yang terbaik, lakukan apa yang bisa Anda bisa, lakukan saja. Karena Gusti Allah kok autukhfuhu yuhasibkum bihillah. Gusti Allah mengetahui dan bakal membalas. Ente oleh sang ya dibalasi setitik, masa oleh sang jalur batasannya 100, ya keder balasannya. Wah, yomplang. Loh. Insya Allah dengan adanya pengetahuan ini kita lebih baik lagi dalam menata kehidupan ini. Semoga bermanfaat untuk selamanya, bisa menata dalam perjalanan hidup kita. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.